pada saat kerja sama saya usaha sendiri khususnya di bidang pertanian. Yang pasti manisnya itu saya nggak ada yang marahin lah. Karena punya sendiri. Karena punya sendiri, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ngejar-ngejar target, nggak ada. Itu nikmat banget tuh. Kita bebas, kita nggak harus pakai uniform yang khusus gitu Iya, kan. nggak harus pakai Iya, seragam. mau celana pendek kayak bebas lah gitu. Bener. Udah on. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman pada sesi bagasi episode ke berapa ya? Ke-6. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di lihat kebun lidah buaya Kalisuren. Nah, mau tahu keseruannya? Kameranya sini, kamera. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikuti kita. Ayo. Nah, jadi teman-teman ini kita bisa lihat nih, ini adalah contoh salah satu lidah buaya yang lumayan besar dan ini sudah siap panen kayaknya nih. Tapi lumayan juga ya kalau kita ambil satu kali. Ya, tapi nggak boleh, itu namanya pencurian ya. Oke? Oke, halo sahabat bagasi. Nah, tadi kan kita udah opening di sini. Nah, sekarang udah ketemu dengan Bapak owner, dengan Bapak Irwanto. Dengan Bapak Irwanto. Oke. Nah, Pak, kita mau lihat-lihat nih. Ini Ya. kan luas banget ya ini. Ya. Mungkin yang pertama saya mau tahu nih, untuk pembibitan ini kayak gimana ya, Pak? Ya. Kalau bibit itu kan yang keluar dari yang ini tunas ini ya. Oh, iya. Tunas yang dari indukan ini. Nah, ini yang bisa nanti kita jadikan pembibitan. Oh iya iya. Nah, kalau kita misal punya lahan siap untuk ditanemin ya kita tinggal cabut aja. Yang minimal 20 cm ya, di atas ini dikit lah. Kurang lebih segini. Oke, Bapak. Oke, mungkin Pak Irwanto nih, kalau untuk panen ini kan udah gede-gede ya saya lihat ya. Iya. Mungkin segini udah bisa panen atau belum? Udah, ini udah bisa panen ini. Jadi yang di sini semua ini udah siap panen semua. Cuman kita pola kan. Jadi satu tanaman ini kan bisa panennya itu sebulan sekali kalau udah dewasa tuh. Jadi 1 bulan sekali itu paling 2 daun. Nah, nanti ketemu bulan berikutnya, bulan kemudian bisa panen lagi 2 daun. Begitu seterusnya. Iya. Gitu. Oke, ini lumayan banyak juga ya Pak ini. Lumayan. Mungkin kira-kira ada berapa ribu nih? Kalau di 5.000? sini kurang lebih 5.000 lebih, hampir 6.000 sih. Oh, 6.000 ya? Iya, hampir 6.000 pohon. Oke. Ya. Oke, ini Pak, untuk cara penanamannya itu sendiri Pak, yang kayak gini bisa ditanam Pak enggak? Kalau ini kan daunnya ini nggak bisa iya. nih Mas. Nah, Berarti yang bisa yang seperti ini nih. Oh iya. Jadi yang oke, bibit oke. yang ada akarnya, Iya. daunnya lengkap, ada pucuknya gitu. Untuk nanamnya itu gimana Pak? Langsung di Langsung tutup aja, yang penting gimana? tanahnya udah digemburin ya, Iya, udah iya. digemburin gitu. Nah, kita langsung Iya, Pak. biasanya kalau bibit ini gampang pakai jari juga bisa. Oh. Kalau misal keras belum digemburin kita pakai Dicampurin campur dulu ya. gitu ya? Nah, tinggal dimasukin gini aja kita uruk lagi. Oh. Yang penting dia kalau hujan jangan sampai roboh gitu. Jadi kita harus kuatin tanah yang di akarnya, udah gini aja. Nanti kita tunggu sebulan dia udah mulai hidup, udah mulai hijau gitu. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi tinggal digali aja, habis itu tutup lagi pakai tanah. Diuruk, gitu. Simpel kan? Pohon gede, cuman kan kalau saya perjalanannya tuh misal udah kan nunggu panen perdana itu setahun. Ya. Kita panen tiap bulan tuh, lama-lama kan semakin tinggi karena kita ambil bawahnya. Nah, kalau udah tinggi, saya cabut biasanya permajaan. Saya cabut, nanti akar yang paling bawah di bawah tanah itu kan ada yang hitam tuh, itu saya potong, Iya. baru kita tanam lagi. Gitu. Ini jadinya ntar kayak begini nih, kayak begini. Nah, ini nunggu sampai pelepah ini sampai segede inilah.
gitu. Ada yang bisa kita ini gak Pak? Coba petik nih. Panen boleh, boleh. Iya. Ntar pakai pisau dulu ya. Oke Pak, ini kita coba panen ini gimana nih? Ya, ini cara panennya. Jadi kita lihat Ya. daun yang paling bawah yang kita ambil. Yang paling ya. bawah? Dan ini usianya udah lebih dari setahun nih. Iya, ini gede juga nih. Ini kita gunain pisau atau cutter semacamnya bisa, yang penting untuk sedikit ngerobek dikit aja. Oh iya. Oke. Caranya kita begini, kita ambil daun paling bawah, kita potong dikit aja. Udah, baru kita kupas, memutar begini. Oh. Oke, nah hasilnya kayak gini. Oh, jadi ininya dipotong dikit ya? Iya, jadi Kirain saya dipotong segini. enggak, jadi Oh, enggak. kelopak. Kalau misalnya ini kepotong dagingnya dia Ya. nanti cepet busuk. Oh, Jangan iya, sampai luka di daging. Nah, kelopaknya aja yang kita kupas ya. Nah, ini kan keluar getah kuning. Getah kuningnya ini dulu sempat ada yang neliti ke sini, Iya. getah kuningnya ini untuk obat luar luka diabetes Oh, katanya. iya. Nah, ini dari satu pohon Bapak biasanya ngambil satu daun atau dua? Ambil 2 daun. Oh, Cuman 2 ini daun. kan kebetulan udah pernah Oh, panen. oh, iya, Jadi iya. ini sisa satu ini maksain sebetulnya. Oh, oke. Harusnya sebulan lagi baru bisa panen gitu. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Disobek dikit, habis itu diputer ya Pak? Diputar, Tadi- dikupas Oh, memutar. dikupas. Oke. Oke, nah sahabat, jadi karena di sini itu panas ya, mungkin Bapak kita ngobrolnya di bawah aja ya. Siap. Oke sahabat, Siap. ikutin aja obrolan kita, ayo. Oke, halo sahabat bagasi, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik kebun lidah buaya ya. Oke, Bapak perkenalkan dulu ya. Saya Ya. namanya Diki Maulana Yusuf. Irwanto. Bapak Irwanto. dengan Bapak Irwanto. Iya. Oke nih sahabat, tadi kan kita udah lihat-lihat tuh di atas ya. Nah sekarang kita kenalan dulu nih dengan Bapak Irwanto ya. Oke, untuk Bapak Irwanto orang asli sini atau bagaimana ya Pak? Perantau juga. Oh perantau? Perantau. Asalnya dari Dari Jawa Timur. Jawa Timur? Iya, Lamongan. Oh merantau ke sini. Hmm. Oh mungkin istri orang sini ya Bapak? Istri orang Jawa Barat. Oh orang Jawa Iya. Barat. Oke. Nah oke sahabat nih, kita kan mau belajar nih bagaimana tata cara budidaya lidah buaya ya. Mungkin kita akan ngobrol dulu nih dengan Bapak Irwanto, bagaimana sih pahit manisnya gitu ya Pak tentang usaha budidaya ini. Ya. Nah, mungkin yang pertama kita tanya-tanya dulu nih sahabat. Mungkin Bapak bisa ceritain nih sebelum Bapak memulai merintis tanaman budidaya ini, pekerjaan Bapak dulu bagaimana atau seperti apa gitu. Kebetulan saya dulu awalnya sebelum ke ini ya, ke usaha pertanian lidah buaya tuh sempat kerja juga di Iya. beberapa perusahaan lah. Terakhir tuh memang kalau saya pikir sih hampir sejalan gitu ya. Oh iya. Perusahaan sayuran hidroponik ya. Iya. Gitu. Jadi sejalan dengan yang sekarang saya gelutin kan di bidang pertanian gitu. Dulu di pekerjaan Bapak yang dulu udah lama itu? Oh, udah terakhir tuh hampir 10 tahun ya saya di perusahaan yang terakhir tuh. Lama juga sebelum. Lumayan ya. Gitu. Nah, terus Bapak bisa kepikiran nih buat ide bisnis lidah buaya ini kayak gimana tuh Pak? Jadi memang saya waktu itu bagian ini kan di divisi marketing gitu. Iya, iya. Jadi memang beberapa itu saya udah punya kenalan buyer gitu ya. Iya, iya. Nah dari situlah perjalanannya tuh saya lihat ada peluang nih. Iya. Salah satunya produknya ya si lidah buaya ini. Ternyata ada peluang pasarnya. Akhirnya kenapa nggak saya coba deh Iya. gitu, usaha sendiri gitu. Saya supply sendiri. Nah dari situlah awal pemikirannya. Oh gitu. iya, jadi Bapak bisa melihat peluang nih apa yang harus Betul. dikerjain. Oke. Nah sekarang nih kalau dalam usaha itu kan ada pahit manisnya ya. Ya. Mungkin bisa diceritain pahitnya Bapak merintis dari awal sampai sekarang. Mungkin pasca gagal panen. Kalau gini kan pasti ada gagal panen ya, namanya tanaman kan ya, iya, mungkin iya, ada iya. pahitnya. Mungkin bagaimana tuh Pak? Ya pertama sih kalau kita bicara lidah buaya, pahitnya pasti pahit. Iya. Karena lidah buaya kalau dikupas, kita langsung makan, ada getah kuning tuh rasanya pahit tuh. Oh iya. Itu gitu. Nah kalau pahit yang kedua dalam proses budidayanya itu sebetulnya pada saat musim kemarau ya. Kalau kemarau. kita nggak bisa ngakalin Hmm. bagaimana
mengganti air hujan pada saat musim kemarau itu. Iya. Nah itu rasanya pahit banget tuh. Gitu. Nah, tapi kan kita bisa akalin tadi, kita bisa bikin sistem irigasi tetes kah atau penyiraman manual, yang penting ada air gitu. Itu saya pikir sih itu ya gitu. Sama ya namanya sebagian orang mungkin berpikir begini ya, sebagai petani itu kan nggak enak gitu, kotor, panas-panasan gitu ya. Nah iya seperti itu. Mungkin kalau dari cara pandang orang lain mungkin seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih setelah menggeluti menjalani sekian lama ini dari 2012, saya coba nikmatin gitu. Saya bukan membedakan pada saat saya masih di perusahaan dulu ya, tapi saya rasa sih lebih nikmat gitu buat saya pribadi gitu. Tuh. Mungkin pas gagal panen nih, Bapak pernah ngalamin gagal panen nggak Pak? Jadi pada saat awal-awal lah, tahun-tahun pertama kedua itu saya masih belajar tani ya, meskipun saya dari kampung juga kan memang diajarin tani sama orang tua sama mbak saya gitu. Tapi pada saat saya terjun langsung, ternyata memang nggak mudah kan gitu. Yang disebut gagal panen sebenarnya kalau lidah buaya begini, kalau untuk mati gitu ya, gitu pengalaman saya tuh belum pernah tuh ngalamin dalam cuaca apapun gitu. Cuman memang waktu awal-awal tadi saya cerita tahun pertama tahun kedua pada saat menemuin musim kemarau itu, nah itu memang nggak bisa panen karena saya belum bisa akalin tadi. Belum akalin gimana nih caranya untuk mendatangkan air sampai ke tanaman gitu kan. Jadi saya ya ngalir aja gitu, ya memang nggak bisa panen tuh pada awal-awal. Tapi setelah sekian tahun saya pelajarin, ya akhirnya alhamdulillah ya. Iya betul. Jadi pada saat musim kemarau kita bisa lah gitu, menyesuaikan gitu supaya tetap tanaman bisa terpanen. Oh baik. Nah sahabat nih, tadi kita bisa dengar lah ya bagaimana cerita dari Bapak ini mengenai dari awal ya menanam tanaman lidah buaya ini, bagaimana perjuangannya kan. Mungkin sekarang kita coba dengerin nih manisnya. Kenapa sih Bapak bisa menanam lidah buaya ini? Apakah menanamnya lebih mudah atau panennya lebih mudah atau omsetnya lebih wah gitu? Gimana tuh Pak? Yang pasti yang pertama begini Mas, tadi kembali lagi saya coba membandingkan, khususnya pribadi saya, bukan kalau orang lain kan mungkin punya selera masing-masing ya. Pada saat kerja sama saya usaha sendiri khususnya di bidang pertanian, yang pasti manisnya itu saya nggak ada yang marahin Mas. Karena punya sendiri. Karena punya sendiri, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ngejar-ngejar target kan, bulanan nggak ada. Itu nikmat banget tuh. Kita bebas, kita nggak harus pakai uniform yang khusus gitu kan. Nggak harus pakai seragam. Mau celana pendek kayak bebas lah gitu. Mau ngerokok sambil kerja kayak gitu ya kan. Itu manisnya tuh. Nah kedua ternyata kembali bicara penghasilan ya. Penghasilan buat saya sih nggak jauh-jauh amat. Artinya nggak timpang dari saya kerja dulu, pengalaman kerja dulu gitu. Artinya untuk kebutuhan keluarga gitu tercukupi gitu. Jadi itu salah duanya yang rasa manis tadi itu. Gitu. Bebas waktu juga bebas. Bebas waktu ya, karena kalau lahan kita sendiri ya terserah kita gitu kan. Betul. Mau kerja pagi sih. Kayak dagang ya Pak gitu ya. Betul. Kalau capek ngantuk tidur ya nggak ada yang marahin gitu. Paling istri aja. Istri. Gitu, Oke. Nah, Bapak ngejalanin kebun ini sendirian atau ada yang bantuin atau sama istri bagaimana? Iya, istri kadang-kadang bantuin kalau ada waktu. Nah, kebetulan saya juga ada 2 temen yang bantuin, yang bantuin saya kerja. Jadi kita semua bertiga sama saya, gitu. Bertiga, oke. Nah, sahabat, tadi kan kita udah bahas nih tentang pahit manisnya usaha lah ya Pak ya. Betul. Karena guru saya juga dulu pernah bilang, katanya kalau kamu mau berbisnis itu harus berani bakar duit, begitu ya Pak? Betul. Kita harus berani
Berani rugi. Iya, berani Ya. rugi kan, beli pupuk, beli bibit, ternyata gagal panen. Nah, kita harus berani akan itu. Ya. Oke nih Pak, sekarang kita tuh kan pasti banyak yang nonton nih tentang Ya. ini. Pasti ada anak muda yang sudah tua gitu kan, Iya. yang penasaran nih dengan lidah buaya ini. Mm-mm. Mungkin untuk lidah buaya ini persiapan lahannya itu bagaimana Pak? Atau apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau bagaimana untuk lahannya itu? Kalau untuk lidah buaya itu kan salah satu tanaman yang ini ya, kalau kita teman-teman tuh bilang tanaman yang bandel ya. Yang bandel. Yang bandel. Ya kurang lebih kalau kita pikir tuh mirip singkong. Oh, mirip Jadi singkong. ditanam di tanah panas atau di tanah dingin dia tetap oke gitu. Paling nanti di kualitas daun aja. Misal kalau di dataran tinggi yang dingin gitu ya, Iya. itu paling di kualitas daunnya agak lembek. Agak lembek. Karena mungkin kadar airnya, suhunya gitu itu yang pengaruhinnya gitu. Tapi kalau untuk dia hidup gitu sih bisa di mana aja. Oh, bisa di mana aja. Hmm. Berarti yang perlu diperhatiin itu ya tanahnya dulu mungkin ya Pak untuk lahan itu ya. Iya, kalau mungkin kalau mungkin gini ya, kalau kita bicara secara ilmiah gitu mungkin harus dicek segala struktur tanah, kandungan tanahnya ya. Tapi kalau saya sebagai petani yang otodidak itu pengalaman saya beberapa kali pindah lokasi gitu, terus ada beberapa temen juga yang di lokasi lain tuh, saya pikir nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu sulit gitu. Oh. Nah, untuk Bapak sendiri ini belajar nanam ini, budidaya ini otodidak atau belajar sama temen atau Otodidak, gimana? otodidak aja ya, Iya. gitu. Ya Ini Bapak baca-baca buku gitu ya awalnya gitu, awalnya kan kita ada referensi gitu referensi ya. Cuman pada perjalanannya ya udah kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kondisi lingkungan gitu aja. Dengan kondisi lingkungan ya. Nah, untuk pembibitan itu sendiri nih Pak, itu kita nih kalau mau budidaya ini milih bibitnya itu bagaimana nih Pak? Yang biar nanti tumbuhnya sehat, bagus. Itu bagaimana Pak? Nanti biasanya kalau di di indukan itu ya, yang pohon indukan itu nanti kan dia akan keluar bibit tuh. Oh, gitu. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tuh. Iya. Nah, itu sebetulnya kalau bibit lidah buaya itu kalau kita tanam tuh rata-rata pengalaman saya tuh pasti maksimal semua. Yang penting nanti di perawatannya gitu ya. Perawatan artinya pupuk, terus kondisi rumputnya juga terjaga, jangan sampai kebanyakan gitu. Kalau lidah buaya itu sendiri itu disiram tiap hari atau bagaimana Pak? Pagi, sore? Kalau musim penghujan seperti sekarang ini nggak perlu disiram. Oh, nggak perlu disiram? Nggak perlu disiram, kecuali kalau musim kemarau. Oh, gitu. Berarti nggak harus repot-repot kayak nanam cabai gitu ya Pak, harus disiram, pokoknya potongin daunnya. Kalau pernah nanam singkong kurang lebih mirip. Oh iya. Kurang lebih mirip singkong, pisang tuh. Gitu. Oke. Terus nih Pak nih, dalam tata cara penanamannya, mungkin tadi dari indukannya itu langsung dipindahin, ditanam, itu gitu aja atau gimana Pak? Kalau kami biasanya, khususnya kalau misal gini ya, ada teman-teman yang mau budidaya gitu, teman-teman baru yang pengen usaha tani lidah buaya, biasanya gitu. Nanti kita kan ada bibit tertentu yang layak tanam tuh. Dari ukuran biasanya 20 cm ukuran terkecil. Nah, itu kalau misal ada indukan yang udah keluar tunas itu, nanti kalau udah 20 cm kita cabut. Nah, itu buat bibitan. Langsung kita pindah ke lahan aja. Lahan aja. Jadi nggak harus ke polybag dulu gitu? Nggak harus. Iya, nggak harus. Oh, iya. Berarti mudah banget ya, kayak persis singkong yang tadi Bapak sebutin gitu ya? Gampang. Oke. Terus perawatannya kan disiram itu kalau musim kemarau aja ya? Itu disiram aja atau pakai pupuk? Pupuk perlu nggak Pak? Pupuk perlu. Kalau pupuk perlu. Kalau kami pupuknya pupuk kandang aja, pupuk padat. Oh, pupuk kandang kayak kotoran sapi gitu? Kotoran kambing biasanya, kohe kambing. Oh iya. Kotoran kambing ya. Oke, nah jadi teman-teman gitu ya, tadi mulai dari lahan, terus pembibitan ya, perawatan. Nah terus sekarang nih, masa panen nih Pak nih, lidah buaya itu masa panennya itu dari mulai
kita tanam nih, itu berapa hari Pak? Sebulan ada nggak? Lebih. Jadi kalau dari awal tanam yang ukuran 20 cm tadi, Iya. itu biasanya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun baru bisa panen. Waduh. Panen perdana tuh. Lama juga itu. Cuman setelah itu tiap bulan. Iya. Jadi indukan yang udah jadi indukan kita tanam selama 1 tahun tadi kan panen perdana itu iya. setelah usia 1 tahun. Nah kalau udah kita panen 1 tahun itu nanti indukan yang itu lagi bulan kemudian sebulan itu udah bisa panen lagi 2 daun gitu seterusnya. Oke. Setahun ya, lama juga. Setahun. Saya kira tuh kayak cuma 3 bulan gitu Pak. Kalau panennya 3 bulan berarti cepat cuan gitu juga. Iya. Jadi memang masa puasa kita petani lidah buaya itu 1 tahun. Cuman memang kalau udah panen terus-terusan tiap bulan gitu. Kalau singkong itu kan 9 bulan. Tapi kita nanam lagi kan nunggu lagi 9 bulan lagi kan. Kalau lidah buaya setahun aja, tapi habis itu tiap bulan panen terus. Iya. Gitu. Tiap bulan. Oke. Itu udah sebesar apa tuh ya? Kalau apa namanya? Mungkin untuk panjangnya gitu ada 30 panjangnya cm. lebih. Panjangnya itu bisa sampai 70-80 cm itu. Satu pohon yang udah siap panen ya gitu untuk ketinggiannya gitu. Ya. Kalau Bapak sendiri nih waktu yang tepat buat panen itu pas lagi musim kemarau atau lagi musim hujan? Kalau saya kan begini, ada rutinitas panen tuh kan seminggu 3 kali langganan itu. Pengambilan minimal tuh yang rutin ya, belum yang apa namanya yang langganan yang baru gitu kan kadang-kadang nggak nentu gitu. Tapi yang udah langganan rutin itu biasanya seminggu 3 kali. Jadi kita nggak nunggu musim ini pokoknya ada PO masuk ya kita panen gitu. Kita panen, oke. Nah Pak untuk pas manennya itu sendiri nih Pak, cara yang benar itu dipotong dari akar atau Enggak, jadi gimana tuh? kita ambil pelepah yang paling bawah. Daun itu kan kita sebut pelepah tuh. Iya. Kita ambil pelepah paling bawah, kita lukain dikit baru kita kupas gitu. Jadi sekali panen paling 2 pelepah. Paling 2 pelepah. 2 pelepah. Mungkin nunggu yang selanjutnya pada gede dulu. Sebulan lagi baru bisa dipanen lagi. Sebulan lagi baru dipanen gitu. lagi. Oke. Nah Pak, untuk setelah tadi dipanen nih, nah strategi Bapak untuk masarinnya itu kayak gimana nih Pak? Itu tadi di awal saya ceritakan kebetulan saya terakhir itu kan kerja di bidang bidang ya ada hubungannya dengan bidang pertanian juga, produk-produk pertanian kan, sayur hidroponik, organik itu. Kebetulan saya di bagian pemasarannya. Pemasaran. Jadi sedikit banyak link-link pemasaran yang ada, khususnya Jabodetabek itu saya sedikit banyak saya tahu gitu. Nah awalnya dari situ, gitu. Sehingga mungkin itu akan lebih memudahkan saya untuk masarinnya gitu. Oke. Nah Pak, setelah tadi kan panen, pemasaran, jadi lidah buaya itu manfaatnya apa aja sih? Kalau yang saya tahu ya, itu kan buat rambut aja ya. Betul. Apakah ada yang lain Pak, bisa dimakan atau diminum? Bagaimana Pak? Banyak sih manfaatnya. Salah satunya itu yang kita tahu dari dulu ya, untuk rambut gitu, untuk kesuburan rambut. Kedua ternyata untuk untuk muka nih, kulit muka itu bagus. Terus untuk luka. Untuk luka juga bisa? Untuk luka bisa. Untuk luka. Terus untuk malah langganan saya itu ada beberapa yang punya sakit GERD itu. Itu terus diabetes. Ada langganan saya bisa. Nah ada satu langganan saya itu dia ahli pengobatan. Dia bilang untuk 46 jenis penyakit kalau nggak salah tuh. Ternyata banyak juga ya manfaatnya itu ya. Banyak manfaatnya. Oke. Nah jadi gitu ya teman-teman Bagasi. Jadi manfaat lidah buaya itu ternyata bukan cuma buat rambut doang nih. Mentang-mentang pala kita rambutnya kurang, gundul, pengen pakai lidah buaya cepat tumbuh. Iya bisa. Asal ternyata, rutin. Asal rutin. Nah, ternyata bukan cuma buat rambut doang nih sahabat. Ternyata bisa diolah jadi minuman, bisa pengobatan, tadi buat luka. Jadi ya Masya Allah banget ya ini tanaman yang satu ini. Oke. Nah mungkin dari teman-teman semua nih
yang paling ditunggu, yang paling penasaran itu untuk omsetnya itu berapa Pak? Soalnya kan saya lihat nih kebunnya lumayan luas banget ya. Iya. Untuk omsetnya itu berapa? Kalau omset kan gini ya Mas. Iya. Kalau mungkin saya dulu di perusahaan tuh kan ada pembukuan gitu jelas. Oh iya. Nah kebetulan itu yang saya tinggalin tuh setelah usaha sendiri jadi petani itu jarang megang bolpen, jarang megang buku gitu kan. Apalagi komputer udah lupa gitu. Udah lupa. Jadi saya standarnya begini, bisa makan 3 kali sehari cukup udah gitu. 3 kali sehari Gitu. cukup. Tapi cukup lah Mas, intinya jadi hitung-hitungannya kan begini, dari satu pohon lidah buaya itu bisa panen minimal kan 2 daun. Iya, Gitu, maksimal 2 daun. Itu sebulan sekali gitu. Nah anggaplah kalau satu daun itu 500 gram atau setengah kilo, berarti sekali panen bisa 1 kilo kan untuk 2 daun itu. Nah 1 kilo itu saya jualnya tuh kalau ecer 10.000. 10.000 2 daun itu. Iya 2 daun kan. Ya. Nah kalau yang langganan minimal 50 kilo saya jual 8.000 gitu. Nah ini kan saya punya yang di sini aja kurang lebih 5.000 lebih, hampir 6.000 pohon. Artinya tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja. Gitu. Kalau laku semua Mas. Baik. Berarti 2 daun 1 kilo. Anggaplah 1 kilo 1 pohon gitu ya. Tadi 2 daun 10.000 dikali berapa ribu pohon tadi? Nah, ini kan anggaplah 5.000 pohon yang di sini. Kan saya ada 3 titik gitu. Kalau laku semua. Kalau laku gitu semua. kan. Ya kalau nggak laku ya jangan dihitung gitu. Karena ngitungnya gampang gitu sebetulnya kalau lidah buaya. Nah Pak, buat memotivasi Bapak sendiri nih untuk bisa merawat kebun ini itu bagaimana nih Pak? Pasti kan mungkin orang dari saingan Bapak nih ada yang gak suka, kalau dalam bisnis kan ada yang gak suka sirik-sirikan. Itu Bapak ngehadapin itu tuh kayak gimana tuh Pak? Dengan senyuman aja. Dengan senyuman. Ya, katanya gitu. Dengan senyuman gitu ya, kita kan saingan jangan dijadiin musuh. Oh iya. Saingan dijadiin temen dong. Jadiin teman, gitu kan. iya. Gini, kadang-kadang saya kurang barang gitu ya, menuin langganan. Kalau saya punya hubungan baik dengan teman-teman petani yang lain kan saya bisa minta dong gitu, saya kurang nih gitu. Jadi kan jadi dekat jadinya. Begitupun kalau teman kurang bisa ngambil di saya gitu. Jadi kalau apalagi gini, kalau saya sih nggak pernah memandang saingan itu sebagai musuh atau lawan gitu. Saya selalu dirangkul ya Pak? Iya, jadi teman gitu. Jadi kita hangat lah, enak gitu. Ketemu ya kita ngopi bareng, gitu. Makan singkong bareng kan gitu. Nah terus keduanya, lidah buayanya ini kan masih terbatas, baik petani maupun pasarnya. Gitu. Otomatis kompetitor sedikit. Itu tadi kembali saingan berarti kan minim. Gitu. Jadi buat teman-teman terutama yang masih muda-muda kalau pengen terjun sebagai petani ya gitu, lidah buaya itu menjanjikan karena apa, peluang pasarnya ada, saingannya petaninya sedikit gitu. Artinya kalau kita mau kerja keras di situ mudah-mudahan sih ada jalan gitu. Oke, baik. Nah jadi teman-teman gitu ya, jadi intinya itu kalau kita mau jadi pebisnis, gak ada yang instan ya Pak ya? Betul. Kita harus mau capek, berani rugi, berani bakar duit lah ya. Iya. Ya insya Allah dengan usaha itu, Allah akan mensukseskan kita semua. Amin. Amin. Nah mungkin Bapak ada kata-kata gitulah buat kata sahabat. Mutiara. Iya. Aduh. Buat sahabat teman-teman Bagasi yang lagi nonton nih, Iya. yang mau meniru nih usaha Bapak yang pengen nanam lah tuh. Ada kata-kata mungkin Pak, silakan. Ya kalau mungkin ya teman-teman adik-adik yang masih muda-muda itu pengen usaha gitu, sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah takut sih. Mungkin selama ini melihat wah di perusahaan tuh lebih keren gitu ya. Sebetulnya di dunia usaha, terutama yang saya gelutin di pertanian itu juga banyak manfaatnya gitu. Sebenarnya bisa keren juga kalau penghasilannya banyak kan gitu. Dan peluang itu, jalan itu terbuka lebar gitu. Lebih nikmat buat saya sih. Mudah-mudahan buat yang lain juga begitu. Saya pikir kalau kita bisa, yang pasti itu tadi namanya usaha
kita harus siap rugi. Ruginya di mana? Karena kan mungkin kita nggak ada nih di bangku kuliah gitu ya, pelajaran-pelajaran yang detail di lapangan itu. Nah itu kan berarti kan kita sama dengan kuliah gitu. Kuliah bayar, anggaplah begitu. Nah kita kerugian di dunia usaha ya anggaplah itu bayar kuliah gitu aja. Iya kan kita ngeluarin tenaga dulu, ngeluarin macam-macam lah elemennya di usaha itu kan banyak gitu. Nah itu bagian dari itu tadi modal. Kalau bisa dibilang ekstrim ya kerugiannya di situ. Tapi kalau kita mau bekerja keras gitu, telaten gitu, saya yakin pasti akan hasil. Iya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat bagasi. Mungkin teman-teman yang mau berkunjung, kalau di sini mau beli pembibitan itu bisa nggak? Boleh. Kebetulan saya juga nyiapin ya buat teman-teman gitu yang pengen budidaya atau hanya sekedar untuk untuk koleksi gitu. Kita siapin bibit, siapin juga pelepahnya untuk mungkin mau dikonsumsi, untuk mau obat gitu, atau misal mau dibikin usaha untuk dijual kembali juga bisa ke supermarket itu bisa. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja ya datang ke sini. Lokasinya di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, ya? Kabupaten Bogor. Ya. Nah, jadi mungkin untuk info lebih lanjutnya ada nomor di bawah sini ya. Mungkin nanti tolong editor celing gitu ya. Oke ya. Mungkin segitu aja ya Pak dari kita ya. Semoga kisah Bapak ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Amin, sobat bagasi. Dan untuk sobat bagasi yang mau mulai bisnis, jangan merasa gua bakal cepat kaya nih. Gak ada yang instan guys, gak ada. Jadi semuanya perlu usaha dan doa. Oke, mungkin segitu aja Pak dari saya, dan semoga kita semua bisa bertemu kembali ya Pak. Semoga lekas sehat lah semuanya ya. Oke, mungkin sahabat bagasi segitu aja dari saya, Diki Maulana Yusuf dengan Bapak Irwanto. Oke, sampai jumpa di bagasi selanjutnya episode 7. Bye-bye.